Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Marhaban bikum fil liqa'i al-ashir min liqa'ati ta'allumi kitab At-Tufahati fin Nahwi li mu'allifihi Abu Ja'far An-Nahas An-Nahwi rahimahullahu ta'ala. Baik, nuwasilu darsana lan nahnu al-an fi safha sab'ah baban jadid wa huwa bab al-huruf allati tarfa'ul asma'a wa tansibul akhbara. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu bab huruf-huruf allati yang tarfa'u al-asma'a, yang memarfu'kan isim, wa tansibul akhbar, dan memansubkan khabar. Isim yang kita maksud dengan isim di situ adalah al-mubtada. Jadi allati tarfa'ul asma maknanya adalah allati tarfa'ul mubtada. Huruf-huruf atau awamil-awamil yang dia mampu memarfu'kan mubtada, ya, kemudian merubahnya menjadi isimnya, dan dia mampu memansubkan khabar mubtada dan jadikan sebagai khabarnya. Baik, dengan kata lain, pembahasan kita kali ini adalah pembahasan kana wa akhawatuha. Kita akan membahas tentang kana wa akhawatuha. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas inna wa akhawatuha, sekarang kana wa akhawatuha. Baik. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita katakan bahwasanya inna itu mampu memansubkan mubtada atau isim dan memarfukan khabar. Maka sekarang kebalikannya. Kalau kana itu dia memarfukan mubtada dan memansubkan khabar. Sebelah sini ya marfu, sebelah sini mansub. Itu kana wa akhawatuha. Kalau inna wa akhawatuha kebalik. Sebelah sini mansub, sebelah sini marfu. Ya, itu dia bedanya. Ya, jadi benar-benar kebalikan dari inna wa akhawatuha. Baik. Meskipun di sini penulis mengatakan bab al-huruf, nyatanya awamil-awamil di sini bukan huruf, adalah fiil. Ya, jadi bukan huruf yang akan kita lihat di sini, tapi fiil. Baik. Wahia kana wasoro wadhalla dan seterusnya, ya. Ini kana dan saudari-saudarinya, ya. Kana dan saudari-saudarinya ini dia disebut fiil nasikh, ya. Dia disebut dengan nama fiil nasikh, ya. Fiilun nasikhun. Nasikh artinya menghapus, menghilangkan. Kenapa dikatakan dia fiil yang menghapus atau menghilangkan? Maksudnya dia menghapus atau menghilangkan hukum mubtada dan khabar. Ya, misalkan kita punya kalimat Muhammadun qaimun. Muhammad mubtada, qaimun khabar. Sekarang kalau kita masukkan fiil nasikh yaitu kana dan saudara-saudaranya, maka kalimat ini akan berubah menjadi kana Muhammadun qaiman. Kana Muhammadun qaiman. Nah, sekarang mana mubtada dalam kalimat ini? Ada enggak? Ada enggak mubtada di sini? Kana Muhammadun qaiman ada? Tidak ada. Nah, ini yang disebut kenapa dinamakan fiil nasikh karena dia menghapus hukum mubtada tadi. Yang nggak ada lagi namanya mubtada sekarang.
Karena tadinya Muhammadun mubtada sekarang berubah menjadi apa? Isim kana. Ya. Kemudian qaiman berubah menjadi khobar kana. Tadinya qaiman itu apa? Sebelum ada kana, dia khobar mubtada. Sekarang dia menjadi khobar kana. Ya, jadi hilang apa tidak khobar mubtadanya? Hilang. Ya. Kalau ada nanya nanti kana Muhammadun qaiman, mana khobar mubtada di sini? Wah, gimana ada khobar mubtada di sini? Mubtadanya saja nggak ada. Paham nih? Ya, di sini tidak ada khobar mubtada karena memang tidak ada mubtadanya. Ya, yang ada di sini adalah khobar kana. Jelas sampai sini? Makanya dinamakan fiil nasikh. Ya, fiil yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Fiil yang menghilangkan dan mengangkat hukum mubtada dan hukum khobar sehingga tidak ada lagi mubtada dan khobarnya. Baik. Jadi apa saja kana dan saudari-saudarinya? Kalau inna dan saudari-saudarinya sudah kita ambil di pertemuan kemarin. Sekarang kita lihat ya, kana wa akhawatuha itu apa saja. Yang pertama kana itu sendiri, kemudian yang kedua soro. Ya. Soro itu fungsinya adalah untuk menjelaskan adanya tahawul, perubahan. Makanya soro itu artinya menjadi. Ya. Kemudian zalla, ya, itu maknanya perbuatan terus menerus di siang hari. Zalla kita kata. Ya. Kalau kita mengatakan misalkan zalla Muhammadun mujtahidan, bermakna Muhammad sepanjang siang itu mujtahidan. Ada ya? Baik, itu mana zalla. Kemudian bata itu lil istimrar fi waqtil lail, terus menerus di malam hari. Ya, terus menerus di malam hari. Kalau kita katakan bata Muhammadun mujtahidan, artinya Muhammad sepanjang malam itu mujtahid. Paham ini? Tahu cara penggunaan bata? Ya, amalannya sama seperti kana, ya, hanya saja dari sisi maknanya lebih spesifik. Ya, bata itu fungsinya untuk menjelaskan bahwasanya sesuatu itu berulang-ulang atau terus-menerus di waktu malam. Ya, bata ini dari kata mabit. Ya, mabit itu bermalam. Ya. Baik. Wa amsa. Ya, amsa artinya lil istimrar fi waqtil masa, terus-menerus di waktu sore. Ya. Kemudian asbaha. Ini terus-menerus di waktu sobah, di waktu pagi. Ya, terus-menerus di waktu pagi. Kemudian lam yazal wala yazal. Ya, lam yazal wala yazal wa mazal itu artinya sama. Ya, terus-menerus. Ya, entah waktunya pagi, siang, sore, malam. Ya. Itu mana dari mazala, la yazal, ma yazal, sama artinya. Baik, kelas. Nah, jadi lam yazal, la yazal sama mazala itu artinya terus menerus. Misalkan ya kita katakan mazala Muhammadun mujtahidan. Muhammad masih dan terus mujtahidan. Baik. Kemudian begitu juga wa madama wa man fakka. Itu artinya terus menerus juga. Ya, sama semua artinya berarti. Ya. Madama juga artinya selalu atau terus menerus. Begitu juga manfakka.
taqulu min dzalika, kita katakan kana Zaidun qa'iman. Ya, kalau kana ini ganti dengan soro misalkan, jadinya apa? Soro Zaidun qa'iman. Apa bedanya kana Zaidun qa'iman dengan soro Zaidun qa'iman? Dari sisi maknanya. Kalau kana itu tidak diterjemahkan, banyak makna kana, ya. Di antaranya adalah untuk menunjukkan perbuatan itu telah lewat. Jadi kalau kita katakan kana Zaidun qa'iman, artinya Zaid itu pernah berdiri. Ya, berarti perbuatannya sudah lewat belum? Sudah lewat. Ya, itu salah satu dari makna kana. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan kana, ya, fulan yaqumu minal lail. Pernah, ya, si fulan itu, ya, bangun sholat malam. Ya, dia adalah orang yang paling afdol, ya, tapi sayangnya dia sudah sekarang tidak sholat lain, tidak siap sholat malam lagi. Nah, Nabi di situ menggunakan kata kana untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan itu telah berlalu dan tidak berlanjut lagi. Ya, kalau soro, ya, itu artinya menjadi. Misalkan kita katakan, ya, tanah, ya, menjadi, ya, manusia, misalkan, ya, Nabi Adam misalkan dibuat dari tanah, ya. Atau misalkan kita katakan air berubah menjadi es, ya, itu kita gunakan kata soro di situ. Ada perubahan apa tidak? Ada. Jadi kalau ada perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain, kita menggunakan soro, ya, soro. Baik. Jadi kana Zaidun qa'iman artinya Zaid pernah berdiri. Sekarang berdiri nggak dia ketika kita berbicara? Tidak. Jadi kana Zaidun qa'iman, sekarang Zaid sudah tidak berdiri lagi. Tapi ada 4 makna kana dalam Al-Quran. Ya, nantilah kita jelaskan itu di kesempatan yang lain. Rafa'ta Zaidun li'annahu ismu kana. Zaid itu dimarfukan karena mengatakan tadi kana Zaidun. Kenapa antum marfukan, ya, Zaidun? Li'annahu ismu kana, karena dia adalah isimnya kana, ya, isim kana. Kalau isim inna itu harus apa? Harus mansub. Ahsanta, ya. Kalau isim inna harus mansub. Kalau isim kana dia sebaliknya harus marfu. Taib. Ya. Wa nasabta qaimun. Kemudian tadi kita katakan kana Zaidun qaiman. Kenapa qaiman mansub? Ya, li'annahu khabaru kana. Karena dia khabar kana. Khabar kana itu harus mansub. Ya, di mana-mana khabar kana itu pasti dia mansub. Wa fit tasniyati kana Zaidani qaimaini. Ya, yang berbentuk musanna contohnya kana Az-Zaidani qaimaini. Az-Zaidani di situ marfu apa mansub? Az-Zaidani marfu. Wa alamatu rafihi apa? Al-alif. Limada? Li'annahu tasniyah itu artinya apa? Musanna. Li'annahu musanna. Udah kemarin ini, ya. Ya, kana Zaidani qaimaini, karena dia di situ musanna. Jadi, ya, musanna itu marfu'nya dengan alif. Dan qaimaini khabar kana, ya. Khabar kana itu, ya, mansub atau marfu? Mansub dengan apa dia di situ? Qaimaini dengan alia, ya. Kenapa mansub dengan alia? Li'annahu musanna. Baik. Wa fil jama'ati kana Zaiduna qaimina. Kana Zaiduna qaimina. Jamaah di sini maksudnya jamak, ya. Az-Zaiduna di situ. Isim kana Az-Zaiduna. Isim kana itu marfu. Wa alamatu raf'ihi di sini dengan al-wawu. Limada? Li'annahu
li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Kemudian qaimina, ya, apa namanya? Khabar kana. Khabar kana di sini, ya, marfu, mansub, majrur. Mansub. Kenapa dia mansub? Tanda mansubnya apa? Al-ya. Limada? Ya, li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Baik. Jadi kalau disuruh i'rab insyaallah bisa ya. Baik. Wa minhu sara Abdullahi amiran. Contoh yang lain di situ ada sara, ya, sara Abdullahi amiran. Nah, jadi tadi kita katakan sara itu untuk tahawul, untuk perubahan, ya. Nah, untuk perubahan. Di sini ada perubahan berarti, yaitu perubahan Abdullah menjadi amir. Berarti amir pemimpin. Jadi sara Abdullahi amiran artinya Abdullah berubah menjadi seorang pemimpin, seorang amir. Ya. Wa asbaha akhuka syakhisan. Ada, ya, asbaha itu artinya apa? Terus menerus di waktu pagi, ya. Berarti akhuka syakhisan di mana akhuka syakhisun fi waqtis sabah. Ya. Taib syakhisun kemarin artinya apa? Ya, pendiam, ya, dan apa kita kan, ya, sigap, ya, mengawasi, ya. Nah, berarti dia pendiam dan sigap itu hanya di waktu pagi saja, sepanjang pagi. Ketika siang apakah masih? Wallahu alam, kita nggak tahu. Yang jelas dari kalimatnya hanya kita bisa pahami bahwasanya itu terjadi di waktu pagi saja. Baik. Wa amsa Muhammadun sa'iran. Amsa tadi mananya bi waktu al-masa, di waktu sore, ya. Jadi berarti ini terjadinya di waktu sore saja. Wa amsa Muhammadun sa'iran. Sa'iran ini isim fa'il dari kata saro yasiru. Saro yasiru artinya berjalan. Nah, jadi Muhammad berjalan di waktu sore. Ya, amsa artinya di waktu sore. Baik. Nah, jadi kata amsa ini misalkan ada pada zikir pagi dan petang. Di zikir petangnya kita katakan apa? Amsayna wa amsal mulku lillah. Amsayna artinya kita berada di waktu sore. Wa amsal mulku lillah, ya. Dan kerajaan dan kekuasaan Allah juga berada di waktu sore. Ya, walhamdulillah dan seterusnya. Kemudian wa mazala abuka muhsinan. Mazala tadi artinya untuk apa? Terus menerus, ya, terus menerus, tidak peduli waktunya kalau mazala, ya. Mazala ini yang paling umum, ya. Mau dia waktu pagi, siang, sore boleh untuk katakan mazala. Ya. Mazala ini familiar, ya. Sering kita dengar misalkan untuk mengatakan, ya, ya, sudah apa namanya, makanan masih ada apa tidak? Ya, maka kita katakan mazala, ya. Mazala artinya masih juga, ya. Baik, karena berasal dari kata zala. Zala yazulu itu artinya hilang, ma artinya tidak, ya. Berarti mazala tidak hilang. Kalau tidak hilang masih nggak? Masih, ya. Makanya mazala itu diartikannya masih. Baik, jadi ini pembahasan, ya, inna wa akhawatuha serta kana wa akhawatuha. Kemudian di bab selanjutnya ada pembahasan tentang al-huruf allati tansibu al-af'ala al-mustaqbilata. Huruf-huruf yang memansubkan fi'il-fi'il mustaqbilah. Fi'il-fi'il mustaqbilah artinya fi'il-fi'il yang akan datang, ya. Fi'il-fi'il yang akan datang. Baik, itu insyaallah taala akan kita ambil di kesempatan selanjutnya. Sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu.
Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.